Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di Amerika Serikat ada yang disebut dengan Willows Project? Apa itu Willows Project? Jadi itu kayak semacam proyek pertambangan minyak di wilayah lereng utara Amerika Serikat, tepatnya di Alaska, yang bisa menampung 600 juta barel minyak, dan itu tuh bakal jadi cadangan minyak buat Amerika itu terbesar. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah banyak masyarakat-masyarakat di Amerika Serikat yang tidak setuju dan mengirim petisi ke White House. Kenapa tidak setuju? Karena dari adanya proyek um, Willows Project itu sendiri tuh bakal merugikan lingkungan, bukan cuma lingkungan Amerika Serikat tapi lingkungan negara-negara lain, dan dampaknya itu bisa mencapai ke seluruh planet bumi ini. Nah, jadi apa yang bisa merugikannya? Salah satunya ya pasti spesies-spesies di sana malah jadi mungkin terancam punah dan mati semua, kayak misalnya beruang kutub dan lain sebagainya. Ditambah lagi kalau misalnya di Alaska itu kan wilayah dingin. Nah, itu tuh seharusnya tuh wilayah-wilayah kalau misalnya itu digali dan mencair, itu tuh bakal berdampak yang lebih panjang lagi dan lebih ekstrim lagi, entah itu ke cuaca dan lain sebagainya. Nah, ada satu fakta menarik tentang si Willows Project itu sendiri. Si Willows Project itu sendiri tuh memakan polusi atau menimbulkan polusi sebanyak 9,2 juta ton metrik atau setara dengan 2 juta mobil yang turun ke jalan secara bersamaan. Nah, dampaknya apa bagi lingkungan? Itu tuh akan membuat seluruh planet ini, bumi ini tuh menjadi hangat. Dampaknya itu bukan cuma buat Amerika Serikat, bukan cuma buat warganya, tapi buat seluruh dunia dan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nah, kebayang kalau misalnya ekosistemnya rusak, suhu, iklim, dan segala macam jadi rusak, yang mau tanggung jawab siapa? Sedangkan si Willows Project itu sendiri tujuannya adalah agar Amerika Serikat tidak memiliki ketergantungan terhadap minyak asing. Ini kan kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang semua negara kan, berarti yang diuntungkan secara spesifik dan khusus adalah Amerika Serikat, tapi yang dirugikannya semua. Nah, seharusnya tuh yang aku ingin pertanyakan di sini adalah kenapa ini tuh tidak, kalau misalnya memiliki dampak yang emang mencakup seluruh bumi, berarti negara-negara lain juga bakal merasakan. Kenapa tidak ada pembahasan lebih lanjut? Memang si Willows Project ini tuh beberapa kali sudah tidak disetujui oleh pengadilan di Amerika Serikat dan juga oleh pemerintahan di sana. Tapi ketika ini disetujui pada pada bulan Maret, tanggal 13 Maret 2023 tahun ini, nah kenapa tidak ada pembahasan yang lebih konkret? Tidak ada pembahasan yang lebih menyeluruh bahwa siapa aja yang akan terkena dampaknya, bagaimana penanggulangannya, dan bagaimana solusinya. Kenapa nggak ada kayak gitu? Sedangkan masyarakat dari Amerika Serikatnya sendiri itu tuh jelas-jelas sudah menolak 1 juta petisi dan 3 juta orang yang tanda tangan. Itu tuh bukan jumlah yang sedikit. Nah, ditambah lagi kalau misalnya prospeknya cuma dia pengen punya cadangan minyak yang besar dan tidak berkegantungan kepada asing. Itu tuh kayak semacam apa ya? Kayak semacam Amerika Serikat dia mengedepankan ego dia sendiri. Dia pengen negaranya makmur, negaranya punya cadangan minyak dan segala macam, tapi dia justru mengabaikan dampak terhadap lingkungannya. Nah, ini tuh bertentangan dengan kampanyenya Biden. Joe Biden tuh justru berkampanye kalau misalnya dia bakal memberantas hal-hal yang emang merusak lingkungan dan segala macam. Tapi pada kenyataannya justru Biden yang menyetujui si proyek ini. Jadi proyek ini tuh diusung oleh satu perusahaan besar, satu perusahaan digdaya yang namanya itu Coconut Phillips. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ada dampaknya bagi seluruh dunia atau bagi seisi bumi ini, sedangkan banyak negara-negara berkembang, negara-negara lain yang justru mengedepankan hal-hal yang ramah lingkungan. Sekarang Indonesia lagi mengedepankan kendaraan yang berbau listrik, mobil listrik, motor listrik, dan segala macam, yang emang ramah lingkungan. Tapi kalau misalnya ada satu proyek besar yang emang bisa ngerusak lingkungan, bisa ngerusak iklim, nah terus apa ya, partisipasi negara-negara biar bisa berpartisipasi untuk mencegah itu tuh apa? Apakah ada pembahasan? Ataukah mungkin itu akan dibahas di PBB dan segala macam? Apakah nanti akan voting di PBB dan segala macam? Nah, kelanjutannya kayak gimana? Atau itu justru akan diputuskan secara sepihak? Oh, yang penting Amerika setuju, bodo amat sama negara lain. Seharusnya kan nggak bisa kayak gitu, karena itu menyangkut dengan apa ya, kemaslahatan atau kepentingan banyak orang. Seharusnya tidak bisa diputuskan secara sepihak. Nah, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kalau misalnya negara-negara berkembang, negara-negara lain di luar Amerika Serikat mengedepankan ramah lingkungan, tapi tiba-tiba ada satu negara nih yang tiba-tiba porak-poranda, justru dia malah bikin polusi yang gede-gedean. Nah, ini tuh justru malah jadi ketidakseimbangan. Karena apa? Karena satu negara berjuang demi lingkungan yang bersih dan segala macam, tapi negara lain justru malah mencemari lingkungan.
Nah ini tuh malah jadi nggak balance dan jadi nggak satu visi. Kita nih negara berkembang nih, Indonesia capek-capek kayak kita harus ramah lingkungan ya, buang sampah pada tempatnya dan segala macam. Asap-asap pabrik aja, kayak misalnya asap pabrik dari asap pabrik batu bara, asap pabrik apapun itu, polusinya dan segala macam yang dibuang ke udara itu kan berpotensi merusak lingkungan. Kita bikin regulasi, pabrik-pabrik yang melanggar regulasi itu, yang membuang polusinya sembarangan akan dicabut izinnya dan segala macam. Tapi justru malah ada satu perusahaan, malah ada satu project yang emang apa ya, kayak membiarkan polusi itu tuh terjadi begitu saja. Ini kan jadi nggak balance. Gimana caranya biar negara tuh, setiap negara, semua negara punya suara untuk menyuarakan gimana caranya biar kita tuh menjaga dunia ini, menjaga lingkungan ini biar tetap stable, biar tetap bisa berdampingan dengan manusia. Karena nggak lucu kalau misalnya industrinya maju, punya cadangan minyak dan segala macam, tapi lingkungannya, alamnya makin rusak. Udah banyak pohon-pohon yang ditebang, banjir di mana-mana, ada tsunami dan segala macam. Alam tuh makin lama makin rapuh dan kita manusia yang punya apa ya, punya yang emang capable buat mikir gimana cara pencegahannya, gimana solusinya, gimana melestarikannya, seharusnya itu justru kita tuh mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang emang menjaga lingkungan dan juga melestarikan lingkungan, bukan justru ke hal-hal yang kayak gitu. Yang aku harap sih sebenarnya hal-hal kayak gini yang emang punya dampak yang luas banget tuh tidak diputuskan hanya dari satu pihak aja, cuma dari pemerintahan aja. Mungkin boleh pemerintahnya setuju, karena kan itu setiap negara yang merdeka tidak boleh mendapatkan intervensi dari negara lain. Tapi kita harus melihat dari sisi dampaknya itu menyeluruh, bukan cuma negara itu aja. Berarti negara lain yang terkena dampaknya berhak bersuara dan juga menyuarakan pendapatnya tentang proyek yang akan dijalaninya tersebut. Oke, kayak gitu teman-teman. Terima kasih.